Managers itu sibuk bikin jalan, sibuk bikin jembatan. Tetapi untuk siapa ini? Ketika rasio gini kita tidak turun-turun, ketika ketimpangan semakin lebar, Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat, benar, dan kami hargai, karena sampai 5 juta setahun. Sebelumnya sedikit, tetapi lagi-lagi itu pekerjaan a workers or a manager, bukan a leader. Kalau Pak Jokowi a leader, Bang Karni, ini saya nanti perlu komen, silakan. Monggo. Kalau Pak Jokowi a leader, ada bab tentang reformasi agraria yang lebih substansial, yaitu redistribusi aset, sehingga ketimpangan penguasaan aset itu bisa diselesaikan. Sampai sekarang tetap ada 2 peta. Ada peta yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan, yang ini tidak bisa dikotak-katik. Ada peta yang dimiliki oleh BPN. Sertifikasi itu ujung dari reformasi agraria. Harusnya ada pembagian aset, ada penyelesaian masalah konflik, baru sertifikasi. Kalau leader, dari akar masalah. Tapi kalau manajer, yaitu biar cepat ketahuan. Contoh tadi infrastruktur. Konsep infrastruktur mestinya public saving, bukan spending. Seperti kita punya rumah, kita ingin rumah kita direnovasi, tapi kita belum kerja. Akhirnya kita pinjem. Ketika itu kita tidak mampu untuk membayar karena ternyata belum kerja. Ujung akhirnya rumah kita akan disita oleh peminjam itu yang meminjamkan kita. Kenapa? Karena memang pertumbuhan ekonomi masih 5%. Kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, deindustrialisasi 3 tahun terjadi. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ini salah satu bukti. Nah, nanti saya mau kutip bukti lain. Sampai sekarang angka kemiskinan tetap, Faisal tadi 10,6 masih lebih tinggi sebenarnya, turunnya sedikit sekali. Belum lagi kalau tadi Fadlizon ngangkat poverty line. Poverty line yang digunakan oleh BPS $1 sehari. Tapi yang normal $2. Tapi silahkan saja. Tetapi sekarang ini ada 26 lembaga dan kementerian yang mengurus tentang kemiskinan. Koordinasinya berantakan, pembagian anggaran berantakan, di lapangannya berantakan. Ketika pemimpin itu adalah a leader, maka dia bisa membuat slim government. Dia bisa melakukan reformasi birokrasi. Miskin struktur, tapi kaya fungsi. Tidak perlu bagi-bagi kementerian sedemikian banyak. Belum lagi nyun sewu, ya, di sini Pak Jokowi pernah mengatakan tidak boleh rangkap jabatan gitu kan. Tapi sekarang sudah banyak yang rangkap jabatan. Nah, ini bab lain. Nah, yang berikutnya, kita punya problem di pendidikan, Bang Karni. Jangan diam. Pendidikan kita bermasalah. Mau tes apapun kita rendah. Kita punya 4 juta PNS, 2 jutanya guru. Dari 2 juta ini, 70% unfit to be a teacher. Tidak cocok jadi teacher. Nggak cocok jadi guru. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang leader kalau ada masalah seperti ini? Kita tidak melihat ada perpresnya. Bahkan kalau kita ngelihat kadang-kadang, kalau leader tuh, Bang Karni, dia mampu mengorkestrasi dengan baik. Tapi kita lihat, Kementerian Perdagangan sama Kementerian Pertanian berbeda pendapat tentang soal impor. Bu Susi luar biasa, tapi berbeda pendapat dengan Pak LBP. Nanti kalau mau didetailkan, artinya a leader is to influence, untuk mempengaruhi. Leader itu dia bisa membuat orang di bawahnya itu satu karena dipercaya. Tapi kita lihat menteri-menteri, bahkan Pak Jokowi lebih dari 3 kali komentar menteri-menteri ini kok tidak akur-akur. Kalau di publik harusnya akur. Makanya saya mengatakan kalau MU kalah terus, itu bukan Pogba atau Lukaku yang diganti, tapi Jose Mourinho-nya. Karena itu 2019 ganti presiden masih oke. Gitu. Izin minum dulu Bang Karni. Bab lain Bang Karni. Pilkada kita berantakan. Yang ditangkap luar biasa.
tiba-tiba ada ide mau pilkada melalui DPRD. Ini seperti hujan kena sofa, sofanya digeser, hujannya tetap. Karena problemnya bukan dipilih siapa, tapi sikap koruptifnya. Sampai sekarang Pak Jokowi belum memperbesar kapasitas KPK. Indonesia 262 juta, tapi total KPK tuh 1.000 orang, dengan penyidik nggak sampai 100. Malaysia sudah 1.400, Hong Kong sudah 7.000 orang pegawai KPK-nya. Kalau kita serius, maka kita akan betul-betul, kalau pemimpin yang serius untuk menyelesaikan masalah, urusan korupsi ini nomor 1. Tetapi tadi Haris Azhar angkat, kita semua Bang Karni sedih. Sudah besok setahun kasus novel dan masih ditunggu. How low can you go? Berapa lama mau nunggu? Padahal sederhana kok, semuanya ada. Ini karena babnya lain, ingin jadi pencitraan, bukan ingin menyelesaikan substansi masalah. Lagi Bang Karni, tentang kasus sosial kita, narkoba kita luar biasa. Tapi apa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah untuk memperkuat polisi dan Babinsa? Jumlah polisi kita masih jauh dibandingkan dengan yang seharusnya. Babinsa kita juga belakangan tidak berperan. Padahal RT RW juga kita belum perankan. Sampai sekarang, kebetulan saya membantu Mas Anies di Jakarta, Perda RT RW lagi digagas. Kita punya luar biasa kemampuan, tapi ketika bukan pemimpin, dia tidak melihat kepada akar masalah. Dia coba melihat kepada pucuk-pucuk masalah, ambil habis itu foto, selfie, vlog, dan lain-lain gitu. Berikutnya Bang Karni, kita ada problem besar dalam bab energi. Indonesia ini net importers. Kalau kita bicara tentang Pertalite hilang, kemudian macam-macam, karena kita premium hilang, karena kita tidak menyelesaikan masalah. Sampai sekarang pemerintah tidak memberikan insentif bagi energi murah, mau itu solar, mau itu hydro energi dan lain-lain. Yang kepake justru membuat energi-energi besar yang kosnya mahal. Ujung akhirnya Bang Karni, 2019 sebagaimana hashtag ini Bang Karni adalah bagian dari edukasi publik. Jangan pilih presiden cuma karena sederhananya ya. Saya punya foto ini Bang Karni, nyuwun sewu sedikit ya. Karena anak-anak saya udah, teman-teman saya ini udah. Mana? Yang ini ya Pak? Kan. Udah. Anak kebanyakan sih ya. Gambar Pak Jokowi nih pas kampanye nih, bagus sekali Bang Karni. Berapa harga bajunya? Oh bagus lah gitu. Tapi sekarang naik motor chopper dengan naik pakai sepatu Metallica. Harganya berapa? Anak-anak milenial tahu. Nggak kenapa Bang Karni, ini boleh gitu. Tetapi seperti Azhar Haris bilang, kita perlu presiden yang punya hati, yang tidak mikir tentang kepilih lagi. Presiden itu bukan pencitraan, bukan gimmick, bukan bungkus. You got the power, you got the budget, you got the troop, you got anything in your hand. Do your job. Nggak perlu tampil keluar, nggak perlu motor-motoran. Tetapi tiba-tiba pendidikan kita baik, tiba-tiba polisi kita bagus, tiba-tiba kita punya ekonomi yang berkembang. Itu yang dilakukan oleh Churchill yang kita perlu belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.